Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas dua sholat yang super spesial di bulan Ramadan, yaitu Tarawih dan Witir. Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang bikin malam-malam di bulan Ramadan itu rasanya beda banget? Nah, perasaan yang kita semua rasain ini, itu ada hubungannya banget sama ibadah-ibadah khusus yang bikin bulan suci ini makin bercahaya, terutama sholat tarawih dan witir. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Sholat yang bisa dibilang jadi detak jantung yang malam-malam Ramadan bagi jutaan orang. Sholat Tarawih. Jadi, gampangnya gini, tarawih itu sholat sunnah yang spesial, cuma ada di bulan Ramadan. Dilakuinnya setiap malam pas setelah kita selesai sholat Isya. Dan yang bikin sholat ini istimewa banget, itu pahalanya loh, luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau kita mengerjakannya dengan iman dan ikhlas, dosa-dosa kita yang lalu bisa diampuni. Wow kan? Oke, sekarang kita bahas aturannya. Pertama, hukumnya itu sunnah mu'akkadah, artinya sangat-sangat dianjurkan. Terus, jumlah rokaatnya biasanya 20 rokaat, dikerjainnya dua-dua. Kapan? Waktunya panjang kok, dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Dan enaknya bisa dikerjain berjamaah di masjid atau sendirian di rumah. Nah, sama kayak sholat lain, yang paling penting itu niat di dalam hati pas kita mulai. Di sini ada contoh lafaz niatnya kalau kita sholat sebagai makmum. Intinya adalah, aku niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Oke, tarawih udah. Nah, setelah selesai tarawih, ibadah malam kita belum selesai loh. Ada satu sholat lagi yang jadi penutupnya. Yuk kita kenalan sama sholat witir. Witir itu sendiri artinya ganjil. Sesuai banget sama namanya, karena sholat ini jadi segel atau penutup ibadah sunnah kita di malam itu dan jumlah rokaatnya selalu ganjil. Hukumnya sama kayak tarawih, sunnah mu'akkadah, jadi sangat dianjurkan. Nah, yang asyik dari witir ini, fleksibilitasnya. Kita bisa kerjain minimal 1 rokaat atau paling banyak 11. Tapi yang paling umum sih biasanya 3 rokaat. Waktunya juga sama, dari abis Isya sampai sebelum subuh. Terus, gimana caranya kalau kita mau witir 3 rokaat? Cara yang paling umum itu dibagi 2. Jadi kita sholat dulu 2 rokaat, terus salam. Habis itu kita berdiri lagi, sholat 1 rokaat, terus salam lagi. Gitu aja, simpel kan? Oke, teorinya udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu sesi tanya-jawab. Kita akan bahas beberapa pertanyaan praktis yang sering banget muncul. Nah, ini dia pertanyaan yang mungkin banyak dari kita juga mikirin. Gimana kalau hafalan surah pendek kita terbatas? Boleh nggak sih kita baca surah Al-Ikhlas aja terus-terusan di setiap rokaat tarawih? Jawabannya, boleh banget. Jadi, mengulang surah yang sama setelah Al-Fatihah itu sah-sah aja. Memang bukan sunnah, tapi juga nggak makruh atau dibenci. Jadi tenang aja ya. Karena intinya, itu bukan di variasi bacaannya, tapi di ketulusan kita. Bahkan ada hadis yang keren banget loh. Ada seorang sahabat yang suka banget baca surah Al-Ikhlas terus-terusan. Dan Nabi bilang ke dia, kecintaanmu pada surah itu akan memasukkanmu ke surga. Keren banget kan? Oke, pertanyaan berikutnya. Situasi yang sering banget kejadian nih. Kita telat sampai masjid, imamnya udah mulai taraweh, padahal kita belum sholat Isya. Nah lo gimana dong? Tenang, jawabannya sholat kita tetap sah. Kita bisa langsung ikut barisan jamaah, tapi niat kita adalah untuk sholat fardu Isya, walaupun imamnya lagi memimpin sholat sunnah tarawih. Jadi nggak perlu panik. Lanjut, pertanyaan buat yang sering bepergian atau musafir. Kalau kita lagi di perjalanan dan menjamak sholat, misalnya maghrib sama isya dikerjain di waktu maghrib, nah setelah itu boleh nggak langsung sholat tarawih? Jawabannya ya tentu aja boleh. Aturannya gampang banget kok. Waktu tarawih dan witir itu dimulai begitu sholat isya kita selesai. Nggak peduli isyanya dikerjakan di awal waktu karena dijamak. Jadi begitu isya beres, gas langsung tarawih. Oh ya, sebagai catatan semua panduan yang jelas dan praktis yang kita bahas ini sumbernya dari Institut Agama Islam Imam Ghazali atau IAIG Cilacap. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Nah, di akhir pembahasan ini intinya bukan cuma soal teknis atau aturan ya, tapi lebih ke gimana kita bisa memaknai semua ini. Dengan bekal pengetahuan ini, pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kita menjadikan sholat tarawih dan witir ini sebagai momen spesial yang bikin Ramadan kita tahun ini jadi lebih berarti?